Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Ulumul Al-Quran. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang Ulumul Al-Quran dan sejarah perkembangannya. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami perkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama saya Silvi Amalia sebagai moderator, yang kedua Hairun Umam sebagai pemateri, yang ketiga Andini Dwi Rahmawati sebagai materi, dan yang terakhir Milariani sebagai pemateri. Di sini kami akan menjelaskan tentang 3 pembahasan. Yang pertama pengertian ulumul Quran, yang kedua sejarah perkembangan ulumul Quran, dan yang ketiga ruang lingkup ulumul Quran. Untuk mempersingkat waktu kepada pemateri, saya persilahkan. Apa itu ulum Al-Quran? Ulum bentuk jamak dari ilm, yang berarti ilmu atau pengetahuan. Ulum Al-Quran adalah ilmu yang membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan Al-Quran, baik dari segi asbabun nuzul, pengetahuan nakiyah dan madaniyah, nasih dan mansuh, muhkam dan mutasyabih, atau pembahasan lain yang berhubungan dengan Al-Quran. Al-Quran didefinisikan oleh para ulama, di antaranya yaitu Muhammad Abdul Al-Azim Al-Zarqani, Imam Jalal Al-Din Al-Suyuti, Mardan Muhammad Abdul Al-Rahim. Bagaimana sejarah perkembangannya? Ulum Al-Quran sudah ada sejak masa turunnya Al-Quran, walaupun belum berbentuk tulisan, masih dalam lisan. Istilah ulum Al-Quran dalam arti keseluruhan baru muncul setelah munculnya kitab yang berjudul Al-Hawi fi Ulum Al-Quran yang terkandung dalam ilmu Al-Quran karya Muhammad bin Khalaf bin Murzaban. Kemudian Al-Burhan fi Ulum Al-Quran karya Ali bin Ibrahim bin Said yang terkenal dengan nama Al-Hufi. Pada saat pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, Islam mengalami perkembangan yang luas. Bahkan sudah banyak orang Arab yang bercampur dan berinteraksi dengan bangsa asing. Dalam hal ini, percampuran akulturasi budaya yang terjadi memicu rasa khawatir dari para sahabat. Dari rasa khawatir tersebut, ayat Al-Quran mulai disalin dan dijadikan sebagai dasar ulumul Quran yang disebut juga dengan sebutan Al-Ras Al-Utsmani. Untuk selanjutnya, ulumul Quran memasuki masa pembukuan yang dilakukan pada abad kedua Hijriah. Ruang lingkup ulumul Quran mempunyai ruang lingkup pembahasan yang amat luas, meliputi semua ilmu yang ada hubungannya dengan Al-Quran, baik berupa ilmu-ilmu agama seperti ilmu tafsir maupun ilmu-ilmu bahasa Arab seperti ilmu balaghah dan i'rab Al-Quran. Sebagian ilmu ini masih dapat dipecah kepada beberapa cabang dan macam ilmu yang masing-masing mempunyai objek kajian tersendiri. Setiap objek dari ilmu ini menjadi ruang lingkup pembahasan ulumul Quran. Namun, As-Siddiqi sebagaimana yang dikutip oleh Ramli Abdul Wahid mengatakan bahwa segala macam pembahasan ulumul Quran kembali kepada beberapa pokok persoalan sebagai berikut. Persoalan nuzul, persoalan ayat-ayat makkiyah atau madaniyah, kemudian sebab turun ayat, yang mula-mula turun dan yang terakhir turun, kemudian yang berulang-ulang turun, yang turun terpisah-pisah, dan yang turun sekaligus. Ya, itu tadi materi tentang kelompok kami.
kesimpulan dari materi kelompok 1 yaitu ulum Quran adalah beberapa pembahasan yang terkait dengan Al-Quran. Ulum Al-Quran terdiri dari berbagai macam dan cabangnya tidak lahir secara sekaligus, melainkan melalui proses perkembangan yang dapat dibagi ke dalam fase-fase. Sejarah ulumul Quran secara garis besar dapat diklarifikasikan menjadi 3 tahap perjalanan, yaitu tahap sebelum kodifikasi, awal permulaan kodifikasi, dan tahap kodifikasi yang melahirkan banyak ulama dan karya mereka tentang ulum Al-Quran. Sedangkan tujuan utama ulum Al-Quran adalah untuk mengetahui arti-arti dari untaian kalimat Al-Quran, penjelasan ayat-ayat Al-Quran, dan keterangan makna-makna dalam Al-Quran dan hal-hal yang samar, mengemukakan hukum-hukumnya, dan selanjutnya melaksanakan tuntutannya yang memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan apabila ada yang ingin berkomentar atau bertanya, bisa ditanyakan lewat kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.